Assalamualaikum, halo Sobat Catur semua. Selamat bertemu kembali. Pada video kali ini, kembali saya mengupas partai dari pecatur yang lagi hangat dibicarakan karena dicurigai melakukan kecurangan. Ya, siapa lagi kalau bukan Hans Mook Niemann. Banyak orang di dunia catur telah melihat permainan catur Hans Niemann setelah tuduhan kecurangan Magnus Carlsen yang telah berubah menjadi skandal kecurangan catur. Ya, partai kali ini kalah Hans Niemann berhadapan dengan Abhimanyu Mishra, Grandmaster termuda di dunia. Tapi terlepas dari curang atau tidaknya, saya menganggap ini sebagai permainan catur yang indah dan menghibur. Oke, mari kita saksikan. Abhimanyu sebagai putih memulai permainan dengan E4, langsung dibalas Niemann E5, kuda F3, kuda C6. Selanjutnya Abhimanyu mengembangkan gajahnya mengarah ke pembukaan standar dari Italia. Selanjutnya Hans Niemann kuda F6 disambut D3 oleh Abhimanyu, membuka diagonal gajah dan sepertinya dapat mengancam pin, sehingga di sini langsung dicegah Niemann. Selain langkah pencegahan, langkah ini memiliki ide yang sangat agresif dengan dorongan pion G5 yang membuat badai pion. Oke, setelah C3, D6, putih melakukan rokade. Sehingga setelah putih memutuskan rokade, Niemann langsung tancap gas bermain G5, bermain sangat agresif dengan badai pionnya, ingin segera membongkar pertahanan rokade lawan. Di sini Mishra melakukan perkembangan kudanya dan Niemann tetap dengan tujuannya memajukan pionnya, ingin secepatnya merobek rokade putih. Setelah kuda mundur dan sekarang hitam memiliki H5 mendukung pion sebelumnya yang telah maju, dan sekarang Abhimanyu bermain logis dengan F4 dengan ide memecah struktur pion hitam. Setelah pion mengambil, benteng mengambil, dan gajah ke H6 mengembangkan gajah sekaligus mengancam benteng, sehingga benteng mundur kembali. Menteri E7, kuda B3 mengajak pertukaran gajah, tapi di sini Niemann kuda E5, Abhimanyu lah yang memulai pertukaran gajah. Kuda D2, gajah D7, gajah B3, sekarang G3 dimainkan oleh Hans. Dia benar-benar ingin secepatnya merobek. Disambut Abhimanyu H3, dan di sini kita melihat langkah yang benar-benar fantastik. Sangat sulit untuk menemukan langkah ini. Ya, kuda F ke G4, gerakan menyerang terbaik di posisi ini. Langkah yang benar-benar indah yang apabila diambil putih maka akan berakibat fatal karena akan memberikan peran Menteri Hitam untuk menyusup membentuk serangan mat. Oleh karena itu Mishra tentu tidak menerima pengorbanan ini dan memilih bermain Menteri ke E2 menjaga peta E3 dari ancaman pendudukan kuda. Kemudian hitam melompat kuda ini ke H2, kuda mengancam benteng, dan apa yang benar-benar indah pada posisi ini adalah benteng sekarang benar-benar tidak memiliki peta aman. Peta F4 yang sepertinya aman, tapi setelah benteng ini akan tetap tertangkap juga. Oke, di sini Abhimanyu bermain Menteri ke E3, balik mengancam benteng. Setelah benteng ke H7, benteng ke F4 dan dibalas H4, D4 mengancam kuda. Akhirnya kuda ini kembali mundur, mengancam benteng, dan sekali lagi benteng ini tidak memiliki peta aman untuk menghindar. Jadi sebagai gantinya, kuda berkembang ke D3. Di sini Niemann sabar tidak mengambil benteng ini. Ia memainkan rokade terlebih dahulu. Akhirnya Abhimanyu memainkan perwira terakhir yang belum berkembang. Benteng E8, E5. Hingga sampai sekarang momen yang tepat untuk menangkap benteng ini. Kuda mengambil dan sekarang inisiatif besar di pusat ada di tangan Abhimanyu. Karena sekarang kuda ini mengancam ke D5. Segera Niemann mencegahnya dengan C6. Memang secara kritis melemahkan pion D6, sehingga direspon kuda C4 menyerang pion lemah D6. Jadi apa boleh buat, hitam mendorong pion lemahnya, sehingga kuda sekarang melompat ke peta strategis D6 melakukan skak, sehingga di sini Niemann berkeputusan untuk melakukan pertukaran menteri. Di sini hitam mengembalikan keunggulan kualitas. Benteng H6, kuda E2. Dalam posisi ini salah jika benteng makan pion, karena putih akan, dan kuda ini akan tertangkap dan putih akan berbalik unggul satu pion. Oke, di sini hitam bermain benteng ke E6 menantang pertukaran. Abhimanyu menerima pertukaran, dan di sini Raja Putih dikepung, tidak bisa keluar karena ada tembok yang menghalangi. Gajah C2 menutup gajah lawan dari mengaktifkan diagonal panjang.
raja D7, kuda F4, raja mengambil, B4, B5, A4, pion pukul pion, gajah mengambil, dan gajah hitam ke F5, gajah B3, gajah E6, gajah A4, gajah C8 mengancam ke diagonal ini untuk membantu membebaskan kuda, tapi gajah putih mundur, gajah A6, gajah E2 memblokir rencana hitam sehingga terjadi pertukaran gajah, raja E6, kuda C1, raja F5, kuda B3, raja E4, kuda A5, F5, kuda makan pion, F4, dibalas B5 dan F3 mengancam ke F2. Maka di sini pion harus dimakan. Kembali bersiap makan pion, kuda ke E5. Di sini apabila kuda makan pion, maka putih kalah. Dan di sini di partai aslinya kuda tidak memakan pion tapi ke E5, dibalas kuda kali H3, kuda G6, dan di sini Niemann membuat urutan finishing yang bagus. G2 melakukan skak, sengaja mengorbankan pionnya, raja mengambil, dan kuda ke F4 skak yang memaksa terjadinya pertukaran kuda. Sekarang jumlah pion memang sama, tapi raja hitam lebih unggul posisi karena lebih cepat dalam menghabisi pion lawan. Raja H3, raja E4, raja pukul pion, raja D3, raja G4, raja kali C3, raja F5, raja kali D4, raja E6, raja C5. Dan di posisi ini Abhimanyu Mishra menyerah karena hitam tak terbendung dalam promosi pionnya.